Konstitusi itu memberikan kekuasaan penuh pada presiden. Satu orang presiden bisa bikin perpu, ngalahkan 560 anggota DPR RI. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua itu korupsi, bos. Kalau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Kalau nggak mau perpu itu, kita ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke, kali ini ayo mendukung Pak Ahok supaya Pak Presiden Prabowo Subianto mau membuat perpu untuk mensahkan perampasan aset koruptor dengan didukung oleh Impres yang hampir 85% di DPR, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini, guys. Bismillah. Yang Bapak Eksekutif. pengen. Jadi di gubernur level atau gimana? Bukan. Kalau kita mau perbaiki Indonesia, jadi negara ini waktu didirikan, konstitusi itu memberikan kekuasaan penuh pada presiden. Jadi Bapak maksudnya mau jadi langsung di Kalau mau, kalau bisa jadi presiden. Kan secara aturan nggak bisa kan, Pak? Karena udah masuk penjara kan? Oh enggak, itu Enggak, cerita ya? beda. Nanti kita cerita. Kan lu nanya gue mau jadi apa? Iya. Nggak usah Oh, bisa iya, kalau ngehayal sih. Iya, ini Iya, kan benar, soal benar. nggak Iya, bisa kan iya. urusan kedua. Iya, iya. Ya. Saya mau jelaskan secara konstitusi. Salah ini. Jadi negara ini waktu didirikan, pendiri negara mulai sadar nih, rakyat kan banyak yang pendidikan kurang. Pengadu domba dari Belanda 300-an tahun. Dengan gelar-gelar itu kan jadi memang sengaja dipecah nih. Bukan meritokrasi, tapi unsur primordial. Makanya konstitusi kita memberikan kuasa penuh pada presiden. Saking kuasanya nih, ditambah lagi kepolisian di bawah presiden lagi nih. Lebih kuasa lagi nih. Nah tujuannya apa sih? Supaya bisa bawa rakyat untuk menuju ke tujuan negara didirikan. Keadilan. Kenapa seorang presiden begitu hebat? Satu orang presiden bisa bikin perpu, ngalahkan 560 anggota DPR RI loh. Wah. Iya dong, kayak sekarang orang ribut undang-undang perampasan aset, korupsi. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua tuh korupsi, bos. Kalau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Iya dong, kalau nggak mau perpu itu, kita ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Sudah ada undang-undangnya. Tinggal buat PP. PP masih buat apa? Orang penghasilan sekian, harta lu wajarnya berapa. Nah jadi bagi saya, kunci perubahan itu semua ada di presiden. Karena dia berkuasa penuh. Dirjen Sekjen, seorang swasta mau jadi dirjen jadi sekjen, gajinya itu seperti direksi BUMN. TNI Polri yang paling rendah pangkatnya 3 kali UMP. Dari mana uangnya? Ya saya di Jakarta kan pernah buktikan kalau penghematan sanggup. Dulu pegawai paling rendah di DKI itu 3 kali UMP 8 juta 9 juta. Dari mana? Penghematan. Optimalisasi biaya dengan gunakan digital. Nah terus contoh ini di Amerika. Kenapa pemilu kita dibikin seperti hari ini? Kenapa di Amerika bisa tidak semua orang bagus, yang brengsek bisa berkuasa terus misalnya, tapi koreksi terjadi kan? Ya. Karena masing-masing mewakili distrik. Yes. Kita nggak ada yang bertanggung jawab. Kita bingung, yang jadi wakil kita terlalu banyak. Kita ada apa-apa nggak tahu lapor siapa. Kalau di Amerika kan distrik, gua wakil lo. Hasilnya apa? Oh jelas. Kalau saya nggak mau layani rakyat, kurang dikit manisnya, pindah ke orang. Kayak kemarin hasilnya pindah kan? Iya. Ya. Jadi kalau hari ini saya yang punya uang, gue terus kasih uang, nggak tanggung jawab, gue piara berapa orang dapat suara sekian, gue nggak usah peduli, nggak usah maintenance, yang penting dekat hari H finishing katanya. Nah ini yang bahaya. Nah saya selalu berpikir, kenapa sih nggak pemerintah saja yang sediakan uang? Misal contoh gini, yang masuk ke Senayan, saya akan depositokan uang 2 triliun di KPU. Kalau ditaruh di BI, SBI, sekarang 7% ya, anggap 5% aja lah. Nggak usah 6-7%. Berarti dia akan dapat, kalau 2 triliun, berarti dia 1 tahun dapat 100 M. Nah, kalau 5% kan, 10% kan, berarti 200 M. 5%. Kalau 10 berarti 100 M dia. 100 M buat partai bisa jalan dong. Dia bukan uang dikasih, kamu reimburse. Lu ngapain kampanye, bantu rakyat, bantu apa? Sistem distrik, dicas. Lah uang pemerintah nggak hilang kan? Kalau 10 partai yang masuk, 20 T,
Nah cukup dari bunganya, dia reimburse. Nah ini akan membuat makin baik. Tapi siapapun mau jadi pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Kalau nggak bisa buktikan dari mana, mohon maaf, pajak yang kamu bayar nggak sesuai, hibah-hibah, kamu nggak boleh jadi deh. Biarkan orang lain yang jadi. Nah inilah yang buat saya yang harus dilakukan gitu loh. Nah ini bisa kalau mau. Tapi kunci ada di siapa? Presiden. Presiden. Oke, Bapak saking bagusnya ngomongnya, kameramen Bapak ngangguk. Bener juga. Jadi gitu deh. Masih bisa nanya nih? Bisa dong. Sampai puas. Kan gue berhak juga tidak jawab. Oke, saya mau ngelanjutin. Idealnya memang yang punya kuasa adalah Presiden Republik Indonesia. Ya. Tapi kan kita tahu kenyataannya yang menentukan nggak pernah presiden, tapi koalisi dari ketua umum partai. Karena presiden mau nggak, apalagi ada presiden yang bukan ketua umum partai, sehingga harus ngikut. Sekarang juga ketua umum partai, tapi kita lihat beliau juga nggak mampu untuk menahan desakan sehingga konsekuensinya kabinet gemuk. Nggak bisa bilang enggak, kabinet gemuk banget nih. Kemarin dibantuin banyak orang, akhirnya balas budinya banyak orang, kabinetnya jadi gemuk. Jadi ternyata sendirian ketua umum partai juga nggak bisa apa-apa karena penentunya pada akhirnya adalah kesepakatan ketua umum partai yang lagi berkoalisi. Terus apa kuatnya posisi presiden di Indonesia? Nah itu sesuatu yang orang suka tanya sama saya gitu ya. Misalnya kalau saya mau kompromi, saya mungkin nggak pernah masuk penjara, saya masih jadi gubernur. Kalau mau berkompromi. Kalau mau kompromi anggaran. Makanya saya sampaikan, kita ini nggak disuruh cucurkan darah apalagi nyawa loh. Hanya berani negakkan kebenaran keadilan. Gak korupsi aja kok. Pahlawan revolusi kita semua, pejuang kita semua, kalau dia pikirin untung rugi seperti hari ini, gue pergi perang pakai bambu runcing, enak aja loh. Gue rasa sesama udah berantem berebut senjata. Senjata kan terbatas ya, hasil rampasan ya. Semua orang pengen senjata dong. Tapi nggak berpikir loh. Gue juga nggak berpikir gue maju duluan, ketembak duluan karena peluru senjata mesin kan terbatas. Supaya yang ini bisa nyampe nih. Gue juga nggak berpikir enak aja lu yang belakang nggak mati lu jadi pejabat. Gue mati duluan. Enggak tuh. Nah hari ini itu saya bilang saya senang banget bilang mensreak, terus unsensor dan bagian dalam rangka mendidik rakyat untuk memahami. Situasi ini membutuhkan orang. Anda harus rela berkorban situasi seperti ini. Sejarah akan mencatat Anda. Anda butuh legacy. Kan kita percaya dong, reputasi yang baik itu mengalahkan segala jabatan maupun kekayaan. Nah kenapa sih Anda nggak mau meninggalkan legacy? Kalau jadi seorang presiden gitu loh. Itu harapan saya seperti itu tadi gitu. Anda harus berani dong. Kayak saya misalnya jadi gubernur DKI Jakarta waktu itu. Saya kasih tahu teman saya, lu kalau lolosin namanya ya anggaran pokok-pokok pikiran 12,5 triliun, lu aman. Saya bilang kalau gue kasih lu, gue mau kerja apa lagi bos? Tapi lu jadi gubernur kita jamin. Kalau gitu gue pilih gak jadi gubernur deh. Tapi gue gak pernah berpikir di sekolahin juga ya. Gue pikir paling gak jadi gubernur, hukuman pencobaan, out gitu. Tapi kan semua itu kan bagian dari sebuah edukasi. Saya juga yakin banyak orang bisa melihat. Ini contoh. Bagaimana kita memberikan sebuah bisnis model untuk menyelesaikan masalah. Kalau enggak, kita semua akhirnya akan membuat orang makin golput kan. Terus pertanyaan kita sama. Emang kita bisa buat apa sih buat Indonesia kalau begitu? Yang berkuasa semua hanya bagi-bagi kue, kompak, giliran, yang punya partai. Dan kita juga bersyukur loh. Ada putusan MK yang baru, menarik juga. Tiba-tiba tidak ada lagi parlemen threshold. Artinya siapapun bisa punya partai baru, dia begitu bisa masuk ke Senayan. Yang penting begitu masuk ke dalam, dia berani gak menyuarakan kebenaran? Ya kita harap ada yang berani berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan gitu ya, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk peri kemanusiaan. Nah kita bukan bagi-bagi rezeki, ini bicara anak cucu cicit kita loh. Nah ini yang saya yakin mensreak nanti arahnya kita semua ke sana gitu. Itu saya pikir ke situ. Jadi opener nih, fix. Dipromoin mulu Jin dari tadi. Iya benar. Oke guys, jadi sangat keren sekali ini dari apa yang disampaikan Pak Ahok dalam podcast tadi. Ini kembali lagi soal perampasan aset.
Jadi sebelumnya politikus PDIP Bima Arya dari kader PDIP pun sebenarnya juga sudah menyuarakan untuk menaikkan Perpu perampasan aset kalau memang itu urgent. Politikus PDIP Perjuangan Bima Arya, politikus PDIP Perjuangan Arya Bima menantang pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pemerintahan mengganti undang-undang Perpu soal aturan perampasan aset. Menurut dia, hal itu bisa dilakukan jika kondisinya sudah mendesak. Bima Arya juga menuturkan, secara prinsip PDIP menyetujui soal RUU perampasan aset agar dijadikan menjadi undang-undang. Namun, Arya menilai pembahasan RUU itu harus dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak dari kalangan akademisi dan juga dari kalangan pegiat hukum. Jadi, ingat, hampir 85% fraksi DPR itu anggota Kimpres atau pendukung dari Pak Prabowo. Jadi, tentu Pak Prabowo akan gampang untuk mengajukan dengan didukung oleh anggota DPR yang hampir 85% Kimpres. Pasti jadi itu undang-undang perampasan aset. Ketua mah bisa apa? Jadi kan seperti itu intinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.